إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak ada alasan bagi kita semuanya tidak menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Baikkah itu nikmat yang bentuknya nikmat zahir, nikmat sesuatu yang tampak, dari kendaraan yang Allah berikan kepada kita, tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita, dan lain-lain, ataupun nikmat yang bentuknya nikmat batin, nikmat yang tidak tampak, nikmat yang tersembunyi, berupa keimanan yang Allah tancapkan ke dalam dada-dada kita, berupa nikmat Islam yang Allah tunjukkan kepada kita, nikmat ihsan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Dan nikmat-nikmat tersebut jemaah dimuliakan Allah terus setiap hari, setiap saat. Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana kita syukuri nikmat-nikmat tersebut? Dengan 3 hal yang perlu kita perhatikan. Dengan meyakini seluruh nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Yang kedua, dia harus mengakui, mengucapkan dengan lisannya, dengan ucapan yang mengandung pujian terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Minimalnya dia ucapkan Alhamdulillah, ataupun dia ucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ucapan mensyukuri nikmat yang paling sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan anggota badannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka barang siapa yang melakukan 3 hal ini,
dia dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah. Apabila salah satu dari 3 hal ini hilang dari seseorang, maka dia belum dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang singkat ini kita akan coba untuk mendalami terhadap 2 nikmat Allah. Dan kedua nikmat Allah ini merupakan puncak dari segala kenikmatan, inti dari segala kenikmatan. Yang satu Allah berikan kepada seseorang ketika dia berada di dunia. Yang satu lagi Allah berikan kepada seseorang ketika dia berada di akhirat nanti. Adapun yang Allah berikan kepadanya ketika ia berada di dunia, yang merupakan puncak dari kenikmatan, adalah asyauqu ila Allah azza wa jalla. Ketika seseorang itu merindukan Allah azza wa jalla, merindukan Allah, rindu untuk kembali kepada Allah, itu merupakan puncak kenikmatan dunia yang paling besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, demi Allah kata beliau, sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling lezat di dunia ini melainkan nikmat ketika seseorang merindukan Allah dan juga memandang kepada Allah, juga nikmat yang sangat besar. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ketika beliau memohon kepada Allah, maka apa yang Rasul, salah satu permohonan beliau, Allahumma inni as'aluka ladzatun nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau memberikan kepadaku nikmat memandang ke wajahmu dan merasa rindu untuk berjumpa denganmu. Maka oleh sebab itu, rindu berjumpa dengan Allah nikmat dunia yang paling besar, nikmat dunia yang paling puncak di antara segala nikmat-nikmat dunia yang ada. Ketika seorang merasa rindu kepada Allah, dan ini Allah letakkan di dalam hati-hati orang-orang yang betul-betul jujur keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu dahulunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan dan memohon kepada Allah, uhibbu liqa Allah ishtiyaqan ila Rabbi azza wa jalla. Ketika dia masih hidup di atas muka bumi ini, ia katakan, aku sangat menginginkan berjumpa dengan Allah azza wa jalla, karena aku begitu rindunya kepada Allah azza wa jalla. Ini seorang sahabat Nabi, Abu Darda. Dan orang-orang setelah mereka, para sahabat Nabi, juga mereka mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menjadikan malam-malam sebagai waktu untuk melepaskan rindu mereka kepada Allah azza wa jalla. Al-Imam Ad-Darani, beliau pernah mengatakan, laulal lail lama ahbabtu baqa fi hadhihi dunya. Kalau seandainya bukan karena malam,
maka aku tidak akan menginginkan untuk tinggal di atas muka bumi ini. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah mengatakan, idza jaa al-lail farihtu wa idza jaa an-nahar hazintu. Apabila malam telah datang maka aku begitu gembira, dan apabila siang datang maka aku sedih. Kebalikan dengan kita. Kita sedih ketika datang malam hari, karena di waktu itu kita tidak bisa mengumpulkan dunia kita. Ketika datang siang hari kita begitu gembira, karena ada kesempatan untuk mengumpulkan dunia kita. Tapi dahulunya mereka justru ketika datang siang hari mereka bersedih, ketika datang malam hari mereka gembira, karena di malam hari mereka gunakan waktu mereka untuk melepaskan rindu mereka kepada Allah melalui sholat malam mereka. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini puncak nikmat yang paling besar di dunia yang perlu kita raih bersama, menghadirkan rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian puncak nikmat yang kedua, dan ini akan didapatkan seseorang ketika ia nanti di akhirat kelak, dan tidak ada lain yang paling besar kecuali an-nadhar ila wajhillah. Ketika seseorang diberikan kesempatan melihat ke wajah Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh para ulama kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersepakat seseorang itu akan melihat wajah Allah nanti di akhirat dan tidak di dunia. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang puncak yang tidak bisa ditandingi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, dakhala ahlul jannah jannah. Ketika penduduk syurga masuk ke dalam syurga, qala, ia berkata, yaqulullah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, aturidu syai'an azidakum, maukah kalian kutambahkan sesuatu kepada kalian? Fayaqulun, maka orang-orang yang ada di dalam syurga tersebut mereka berkata, awalam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan, membuat wajah-wajah kami ini berseri? Awalam tudkhilnal jannah wa tunajjina 'anil nar, dan bukankah engkau ya Allah telah engkau masukkan kami ke dalam syurga dan engkau selamatkan kami di neraka? Fayakshiful hijab, maka tiba-tiba hijab itu dibuka oleh Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Ternyata tidak ada sesuatu pemberian yang paling mereka cintai di saat mereka di surga Allah, melainkan ketika mereka diberikan kesempatan melihat ke wajah Allah azza wa jalla. Ternyata nikmat itu merupakan nikmat yang paling agung. Bagaimana tidak dapat dimuliakan Allah? Nikmat melihat ke wajah Allah itu nikmat yang paling besar. Karena yang akan kita lihat di surga, di akhirat nanti adalah Tuhan yang selama ini telah menyayangi kita, telah memberikan kepada kita rasa kasih sayang melebihi rasa kasih sayang seorang ibu yang diberikan kepada anaknya. Bagaimana kita tidak bergembira, tidak senang melihat kepadanya, melihat kepada Tuhan yang selama ini memberikan nikmat kepada kita dengan bermacam-macam nikmat,
meskipun kita kadang-kala terus melakukan kemaksiatan kepadanya. Setiap hari kita bermaksiat kepadanya, tapi dia setiap hari tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Bagaimana tidak senang melihat wajah yang maha kuasa itu? Bahkan ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, dan itu mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menjadikan makhluk-makhluknya sebagai tandingan dengannya, tetap diberikan nikmat kepada mereka. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana tidak nikmat melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita dua nikmat yang mulia ini, dua nikmat puncak ini di dalam kehidupan kita ataupun nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di akhir khutbah ini, khatib akan memberikan beberapa perkara yang bisa kita dapatkan untuk melihat ke wajah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan nikmat melihat ke wajah Allah? Yang pertama, hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa menghadirkan ihsan di dalam kehidupan kita. Ihsan berupa kebaikan. Bisa juga kita maknai ihsan menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Seakan-akan kita melihat Allah, walaupun tidak kita bisa melihatnya, yakin Allah pasti melihat kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia dibalas dengan al-husna. Al-husna al-jannah, dibalas dengan surga wa ziyadah. Kata para ulama tafsir, ziyadah maksudnya adalah an-nadhar ila wajhillah. Ziyadah maksudnya adalah melihat ke wajah Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang senantiasa berbuat kebaikan, yang merasa selalu hadir Allah bersamanya dimanapun dia berada, baik di masjid, di luar masjid, maka orang itu insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat melihat ke wajah Allah. Dan kedua, jemaah dimuliakan Allah, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menjaga salat lima waktu dalam kehidupan kita, terutama salat asar dan salat subuh. Karena pada salat asar dan salat subuh, Rasulullah SAW bersabda dengan maknanya, kalian akan melihat ke wajah Allah nanti di akhirat. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desak melihat wajah Allah. Maka kalau seandainya kalian bisa menjaga agar untuk tidak melalaikan sholat subuh dan sholat asar, maka lakukanlah. Kata para ulama, orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, menjaganya maksudnya sholat berjamaah di masjid dengan penuh kekhusyukan awal tepat pada awal waktunya, maka insya Allah mereka akan menjadi orang yang akan diberikan nikmat melihat ke wajah Allah nanti di akhirat. Kemudian terakhir, jemaah dimuliakan Allah, perbanyak
melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran, berpikir dan bersedekah dan amal-amal yang lainnya, insyaallah Allah akan memberikan nikmat yang paling tinggi kepada kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.